Perlu dicatat sekali lagi, Mayang Channel melalui Mayang Foundation tidak pernah terkait dengan lembaga manapun terkait aset amanah dinasti Nusantara, tidak pernah melakukan rekrutmen anggota baru, tidak pernah melakukan penggalangan dana dalam bentuk apapun, tidak pernah melakukan acara ritual atau serupa lainnya. Kami memiliki sistem dengan program kerja di real sektor yang dijalankan secara mandiri terkait pendanaan. Tujuan Mayang Channel ini dibuat sebatas sebagai bentuk pelurusan, penegasan, informasi, serta hiburan konten semata terkait harta amanah dinasti Nusantara, agar tidak timbul lagi beragam modus penipuan mengaitkan akan harta amanah yang banyak menimbulkan korban di luaran. Ingat dan hati-hati, tidak ada cara pintas menuju kaya. Bekerja sungguh-sungguh dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah solusi yang sebenarnya. Pertanyaan Q&A kali ini Bunda berasal dari Aryo Subowo. Pernyataannya seperti ini. Admin, tolong sampaikan salam takdim saya kepada Bunda Mayang. Maaf, saya mau bertanya. Adalah di dunia ini mereka atau seseorang yang punya intan dan sejenisnya, tapi dipamerkan di halayak ramai? Terus apa konsekuensinya bagi mereka yang memamerkan intan tersebut? Tanggapan Bunda? Ya, jadi tentunya yang punya itu sudah pegang konsekuensi atau resiko. Kenapa intan itu dipertunjukkan dengan khalayak? Menunjukkan intan itu dengan satu tujuan. Dan itu sudah siap dengan segala sesuatu resiko. Tapi saya sangat bangga sekali kepada yang empunya, yang pegang intan tadi, mau menunjukkan keindahannya. Sebab kita tidak tahu kalau dia itu tidak menunjukkan bahwa dia itu pegang intan atau punya intan. Jelas dengan hati-hatinya, jelas dengan caranya. Untuk apa? Supaya bisa selamat. Tapi mungkin tujuannya menunjukkan intan ini tidak secara ego. Ada tujuan di balik itu semua. Jadi pastilah siap dengan apa resiko. Berani berbuat, pasti berani bertanggung jawab. Karena apa? Sudah saatnya dia mempertunjukkan intannya, supaya orang itu bisa tahu. Dan mungkin karena kebesaran hatinya orang itu memberikan sesuatu yang belum diketahui dari orang-orang itu mengenai intan, maka dia dengan senang hati, dengan sukarela dan ikhlas mempertunjukkan itu intan. Lebihlah orang yang punya lah yang hati-hati untuk menjaga daripada kita yang ditunjukkan. Kita yang ditunjukkan itu hanya bisa bicara, oh bagus, oh baik, oh indah. Kembali lagi ya, yang punya dengan semua penilaian orang bagus, indah, ataupun jelek sekalipun, tetap yang punya itu pasti menjaganya. Jadi kalau buat saya, buat yang mempertunjukkan itu dia punya intan, saya berterima kasih karena sangat legowonya dia menunjukkan sesuatu hak miliknya seperti benda dan mustika. Dan saya juga berterima kasih karena saya diperlihatkan keindahan intan itu yang sebenarnya. Keuntungan buat kita
yang punya Intan menunjukkan ini sebenar-benarnya Intan dengan kualitas yang sangat bagus atau grade-nya yang tinggi. Ya kalau dibilang sekarang itu kan skala MOS-nya tinggi dan ini macam-macam, jadinya kita tahu. Oh, ini sebenar-benarnya Intan. Penemuan tadi saya melihat Intan, jadi saya jadi tahu, oh Intan tuh begini, yang asli itu begini, yang sebenar-benarnya itu begini, supaya kita itu tidak bisa dikelabui tentang banyak-banyaknya Intan. Karena ya sekarang plastik pun kalau diolah bisa kelihatan lebih indah daripada Intan. Saya jadi tahu dan bisa membedakan, oh Intan ini yang bagus itu begini, yang KW itu begini. Nah, jadi dengan alasan dia menunjukkan kepada kita supaya kita itu tidak terbelaur tinggal atau tertipu tentang keindahan Intan, gitu loh. Jadi tujuannya seperti itu, supaya kita tidak dibohongi oleh keindahan semata, tapi kita tahu jenisnya, kita tahu modelnya, uletnya, dan kualitas itu yang jelas. Selanjutnya Bunda, ini Q&A dari Nur Susianto. Assalamualaikum Bunda Mayang, saya minggu yang lalu saya bertanya tidak dijawab. Kali ini saya mohon dijawab Bunda, tapi tolong Bunda dijawab dengan ikhlas dan jujur. Kalau Bunda mengetahui tentang adanya amanah yang sebenarnya, Bunda Mayang, program dana amanah yang selama ini ada seperti di YouTube itu, apa kaitannya dengan yayasan seperti halnya Jian, PPUI, Banda Indung, Purwo, yang pemangkunya katanya RBS atau Raden Bayu Saketi? Tolong dijawab Bunda dengan jujur dan ikhlas. Kalau Bunda tidak mau menjawab, berarti Bunda tidak menghargai dengan orang awam seperti saya yang nggak tahu tentang harta amanah. Terima kasih, wassalam. Ya, jadi kita ini sebetulnya tidak berhak untuk menjawab iya atau tidak, betul apa tidak, sebetulnya bukan ranah kita. Tapi kalau memang menurut versi saya, versi Mayang Sari, apa yang dilakukan oleh sekelompok ini bagaimana ya? Kalau cerita sebenar-benarnya amanah itu ada, jelas ada lah. Yang valid itu amanah satu keluarga, ya, anak istri atau anak suami. Ini amanah yang valid yang harus dipertanggungjawabkan oleh kita. Nah, kalau kita berbicara mengenai harta amanah, kemudian menyebut dengan angka dan nominalnya, tunggu dulu. Nah, berkali-kali lewat konten ini kita itu ingin membawa saudara-saudaraku sekalian untuk lebih memahami dengan bijak. Ya, kalau yang Anda sebutkan yang apa itu tadi, PPUI, Banda Indung, Purwo, dengan menyebut sebuah nama, mungkin bisa benar, mungkin bisa tidak. Tetapi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Mayang Foundation atau keluarga besar Mayang. Dari awal kita itu mendirikan wadah, membuat wadah, kami tidak pernah melakukan hal-hal yang demikian. Adapun dengan channel ini membuat konten sifatnya pelurusan. Karena apa? Sering saudara-saudara yang datang kepada keluarga saya mengaku sebagai korban dengan berbagai cerita. Dari mulai urusan fisik, dari urusan sistem, barang-barang bertuah yang disebut barang amanah. Tidak sedikit saudara-saudaraku. Karena dengan melihat ini semua, miris, prihatin Bunda. Kenapa Bunda meluruskan? Ya karena kita sedikit paham mungkin daripada saudara-saudaraku yang lain. Jadi di latar belakangin inilah
saya meluruskan karena keluarga saya tidak berlaku sedemikian. Satu yang perlu digarisbawahi. Setahu saya cerita Banda Indung tidak seperti itu. Karena yang disebut Banda Indung itu harta titipan peninggalan ibu kita. Dan semua yang ada di situ lengkap, cukup dari semua item. Semuanya harus dikumpulkan di sana. Karena di sanalah pintu untuk membuka, yaitu di Banda Indung. Saya juga tidak paham sejauh mana saudara-saudara saya ini berbicara tentang Banda Indung. Gitu. Karena Banda Indung itu artinya harta titipan dari ibu, yang mana semuanya itu lengkap dan cukup. Disebut Banda Indung. Ya. Satu, yang kedua disebut Banda Indung itu seluruh aset yang ada itu ada di sana. Dari bermacam-macam jenis atau beberapa item itu ada di sana. Yang ketiga, orang tua memahamkan ke kita, semuanya aset yang ada yang disebut amanah tadi, kalau belum dibuka Banda Indung, belum ada yang terbuka. Karena harus segala sesuatu itu ibarat bayi lahir daripada ibu. Itulah urusannya. Jadi kalau belum Banda Indung dibuka, kata orang tua ini yang memahamkan saya, jangan coba-coba. Karena semuanya alat itu ada di sana. Banda Indung punya, gitu loh. Tidak ada hubungan dengan urusan yang seperti saudara-saudara lakukan. Kalau mengenai nama, saya tidak ada hak untuk menilai dia benar dan salah. Tidak ada dan tidak bisa. Silahkan Anda berpikir sesuai dengan fakta kenyataan. Kalau memang Anda itu merasa kurang pas, ya cari pasnya bagaimana. Ibarat orang kerja, kalau memang berat itu dipikul, taruh saja. Ya, kalau memang ringan untuk digotong bersama, teruskanlah, lanjutkanlah. Yang tahu kan saudara-saudaraku semua. Karena konsekuensi awal dengan perjanjiannya masuk ke sana itu apa? Ketika ini tidak terjadi, ya monggo dirembuk kembali, bagaimana? Gitu. Andai kan ini hiburan wayang, ya dia dalangnya, ya dicari bagaimana ini. Kalau dia melenceng daripada pakem yang dilakonkan, Anda yang harus berpikir dengan bijak. Anda harus berbuat apa? Itu yang tahu Anda, saudara-saudaraku. Jadi kalau di konten Mayang itu tidak bisa untuk menjawab apakah ini salah, apakah orang ini benar, tidak ada. Karena kita sifatnya meluruskan daripada carut-marutnya urusan amanah yang dikait-kaitkan banyak korban. Miris sekali dengan ini semua. Jadi rasa prihatin melihat ini semua. Kalau dari keluarga Mayang sendiri itu kalau melakukan sesuatu itu pun tidak akan banyak yang tahu dan sangat dirahasiakan sekali. Kalau dibilang kok terlalu berani, ya enggak apa-apa. Ini memang langkah yang harus saya buat. Karena melihat banyak korban, maka saya dengan berat hati saya lakukan. Walaupun resikonya ya sangat tahulah. Banyaklah yang tidak suka dengan yang suka, tapi tidak apa-apa. Setidak-tidaknya saya meluruskan. Selanjutnya dari Samsudin Ibrahim, Bunda. Pertanyaannya, Assalamualaikum Bunda, saya bertanya apa benar masyarakat yang bergabung harus membayar pengurusan legalitas negara baik luar negeri atau luar negeri? Terima kasih Bunda. Ya,
Yang perlu saya pertanyakan itu mau gabung kemana? Mau bergabung dengan siapa? Kalau untuk ke Mayang Foundation belum pernah merekrut ya, membuka pendaftaran atau kepengurusan dengan ada pembayaran ini dan itu, tidak pernah melakukan seperti itu semenjak berdirinya Mayang Foundation. Jadi kami tidak pernah tahu menau urusan itu dan kemudian ada masalah itu. Jadi kami tidak pernah melakukan yang namanya menerima bayaran pendaftaran, juga merekrut dengan pendaftaran sekian, urusan ini dan itu. Tapi kalau Mayang, kembali ya saudara-saudaraku, dengan rendah hati saudara-saudaraku pahami ya, bahwa Mayang Foundation tidak pernah merekrut ya toh, atau mencari untuk menggalang dana dari orang-orang yang baru mau masuk atau bergabung kepada Mayang Foundation. Gitu saudara-saudaraku, karena kita tidak cari rezeki dengan jalan itu. Kita bekerja dengan sistem dan program yang mungkin saudara-saudaraku sudah lihat dan baca. Mohon dimengerti dan difahami ya.